Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Satroyo Bojana Wiguna dari kelas 11 IPB 2 nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit HIV/AIDS. Pengertian dari HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor risiko HIV/AIDS yaitu kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi, antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Kedua yaitu orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang terakhir yaitu penggunaan narkotika suntik. Penyebab HIV dan AIDS yaitu di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. Gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama yaitu pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua yaitu umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga adalah daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV, bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirine, efavirenz, lamivudine, zidovudine, dan juga nevirapine. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengkonsumsi ARV begitu diagnosis mengidap HIV. Risiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap. Pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain, gunakan alat kontrasepsi yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Kedua, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil,
mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Dan yang terakhir, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau yang disingkat dengan PIP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Sekian presentasi tentang HIV dan AIDS dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.